Au, itu sakit, baby. Aku menghentikan gerakan tanganku saat Elliot merintih kesakitan. Selagi aku masih berdiri di belakangnya, dia menoleh ke belakang untuk menatapku dengan ekspresi memelas. Sakit, ya. Malangnya dirimu, Hubi. Sahutku. Aku serius. Aku pun tersenyum. Iya, aku tahu. Tapi tolong tahan sebentar lagi. Tidak bisakah dibiarkan saja? Tidak usah diganti. Aku tidak bohong, baby. Sungguh, sakit dan perih sekali. Ucapan Elliot yang dramatis itu membuatku entah mengapa ingin tertawa. Aku tahu dia tidak bohong. Siapapun tahu kalau tampilan luar Elliot terlihat bak pria tangguh yang ogah mengeluh. Sekalinya dia mengeluh seperti ini, tentu dia bersungguh-sungguh atas rasa sakitnya, walaupun wajahnya jadi kelihatan lucu saat memelas. Perbanmu harus diganti, Elliot. Jika tidak diganti, kau bisa infeksi. Dan jika kau infeksi hingga kondisi kesehatanmu jadi memburuk dan bertambah parah, selamat, kau akan menjadi donatur besar di rumah sakit ini karena terus-menerus membayar tagihan bangsal VIP yang mahal. Elliot berdecak pelan, lalu kembali menatap ke depan begitu aku menuntunnya untuk berhenti menoleh ke belakang. Aku pun juga kembali melanjutkan melepas perban yang menutupi luka bekas operasi di pinggang kiri Elliot. Setelah memeriksa bekas operasi itu dan membersihkannya, aku dibantu oleh perawat untuk memasangkan perban baru dengan melilit perban tersebut di pinggang dan perut Elliot. Sudah selesai, kataku 10 menit kemudian, masih sakit. Ada yang terasa tidak nyaman. Elliot menjawab dengan gelengan pelan. Karena saat ini Elliot telanjang dada setelah barusan aku mengganti perban di pinggangnya, segera kuambil piyama baru yang sudah disiapkan perawat, lalu membantu Elliot untuk memakai piyama itu. Aku ingin menciummu, lalu tidur denganmu, ujar Elliot tiba-tiba saat aku sedang mengancingi piyamanya. Aku agak kaget dia mengatakan itu, sebab kini masih ada perawat di dekat kami. Bahkan perawat langsung mengambil perban bekas yang perlu dibuang dan merapikan peralatan kotor, lalu berkata padaku kalau dia akan keluar. Kau membuat perawat itu tidak nyaman, Elliot, ucapku. Memang itu tujuanku, agar dia keluar. Pemeriksaannya kan sudah selesai, jawab Elliot. Kau selalu bertingkah, gumamku seraya mengecup pipinya. Begitu selesai mengancingi piyama yang dipakai Elliot, aku pun membantunya untuk kembali berbaring. Aku juga menyelimuti tubuh Elliot sampai pinggang, lalu memastikan tangan kanan Elliot yang digips tidak berada dalam posisi yang salah. Aku mengajak Elliot untuk mengobrol sebentar agar dia tidak bosan. Kami membicarakan Evan dan Ervin, lalu aku dengan sabar mendengarkan semua gerutuan Elliot yang sudah lelah dan jenuh berada di rumah sakit ini. Dapatku mengerti apa yang Elliot rasakan, tetapi tak ada yang bisa kulakukan selain menenangkannya. Tadi pagi aku juga sudah memberitahu bahwa kemungkinan beberapa hari lagi dia sudah boleh keluar dari rumah sakit ini. Sehingga setidaknya, 1 minggu setelah itu kami bisa pulang ke New York. Setelah kau sembuh, aku ingin duduk berdua denganmu di sofa, lalu kita menonton bersama, kataku seraya duduk di tepi ranjang Elliot. Menonton apa? Tanyanya. Dia meraih tanganku, lalu menggenggamnya dengan hangat. Aku pun tersenyum antusias, lalu berkata, telenovela Spanyol. Kau pikir aku mau menonton tayangan seperti itu? Yang benar saja, baby. Apa salahnya? Kau pasti akan menyukai itu, Elliot. Seharusnya seorang dokter sepertimu lebih suka menonton serial medis. Grey's Anatomy jauh lebih pantas kau tonton daripada telenovela Spanyol yang penuh drama memusingkan. Manusia tanpa drama, hanyalah kebosanan. Wow. Elliot berdecak tak habis pikir. Apakah aku baru saja melihat sisi lain dari istriku yang belum pernah ku ketahui? Aku tertawa dan membalas genggaman Elliot. Aku ingin buang air, kata Elliot kemudian. Ayo, aku akan mengantarmu, jawabku seraya berdiri. Tapi nanti saja. Jangan ditahan, Elliot. Ayo, biar aku bantu.
Ku bilang nanti saja. Aku masih ingin berbaring. Aku pun menghela napas, lalu kembali duduk. Saat aku dan Elliot masih mengobrol, pintu ruangan terbuka. Rick masuk sambil sibuk menatap layar iPad yang dia pegang, kemudian berkata, "Jet pribadimu tidak cukup menampung kita semua ke New York, Pak. Jadi, aku akan memesan tiket pesawat kelas 1 untuk pulang ke New York nanti. Untukmu, istrimu, dan anak-anakmu, serta orang tuamu. Ditambah untukku juga. Aku tidak bilang kalau aku akan membayarkan tiket pesawat kelas 1 untukmu. Kau seharusnya berada di kelas ekonomi saja," sahut Elliot. Rick memasang wajah masam ketika mendengar ucapan Elliot, lalu bergumam, "Kenapa perhitungan sekali?" Aku terkekeh pelan melihat ekspresi Rick yang agak dongkol. Dia menghampiri ranjang Elliot, lalu menggunakan iPad yang dibawanya untuk menunjukkan pada Elliot beberapa hal penting soal urusan Wesley Group. Ketika Elliot mulai sibuk berbincang serius dengan Rick terkait persoalan bisnisnya, aku memutuskan untuk keluar dulu dari ruangan. Lagi pula 1 jam lagi aku perlu memeriksa seorang pasien di unit rawat inap di lantai bawah. Sejujurnya, hari ini aku berniat menghubungi Louis. Bukan untuk bertemu dengannya. Sama sekali bukan. Justru aku ingin bertemu ibunya Louis, sehingga aku berniat menghubunginya untuk menanyakan alamat rumahnya. Namun ternyata, nasibku baik hari ini. Aku tak perlu menghubungi Louis, sebab wanita yang ingin kutemui baru saja muncul dari arah lift dan masuk ke area bangsal VIP. "Dr. Lily," sapa wanita itu sambil melangkah menghampiriku. Aku pun tersenyum sopan. "Kau datang lagi, Nyonya Evelyn." "Iya, kurasa kali ini aku bisa bertemu dengannya. Michael sedang tidak ada di sini, kan?" Aku agak heran ketika dia bertanya soal ayah mertuaku. Tapi kemudian, aku mengangguk pelan untuk menjawab pertanyaannya. Dia sedang pergi untuk makan siang di luar bersama ibu mertuaku. Tapi, Elliot sedang bersama sekretarisnya sekarang. Sepertinya mereka sedang membicarakan hal serius soal pekerjaan. Lebih baik menunggu dulu. Khawatir Elliot malah muram jika kau mendadak masuk. Ibunya Louis menghela napas pasrah. Aku pun mengajaknya ke sisi koridor bangsal VIP, lalu menuntunnya untuk duduk di kursi yang ada di sana. "Apa kau kesini tanpa bilang-bilang pada Louis?" tanyaku. Louis sedang ada pekerjaan di studionya. Dia memiliki pesanan gerabah untuk bulan depan. Kalau aku bilang padanya, dia pasti tak akan memperbolehkanku pergi sendirian. Begitu rupanya. Aku tersenyum simpul pada wanita yang mengenakan kot tebal berwarna merah itu, lalu berkata, "Berkali-kali kulihat kau datang, tapi selalu tidak bisa bertemu dengan Elliot karena tidak diizinkan oleh ayah mertuaku." "Benar, bukan?" Dia mengangguk pelan. "Inilah tujuanku berniat menemui ibunya Louis hari ini. Setelah tempo hari aku nekat bertanya pada ayah mertuaku namun tak mendapatkan jawaban, aku berpikir kalau seharusnya aku menanyakan langsung pada ibunya Louis tentang segala hal yang membuatku bertanya-tanya. Ibunya Louis pasti mau menjawab. Kondisi Elliot sudah membaik. Beberapa hari lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit ini, kataku kemudian. Syukurlah kalau begitu. Aku lega dan senang sekali. Tapi, Dok, aku tetap ingin bicara banyak hal dengannya sekarang. Iya, aku mengerti, responsku sambil mengangguk pelan. Setelah dia selesai dengan sekretarisnya, kau bisa masuk. Beberapa kali Louis juga datang ke sini, bahkan waktu itu dia dan Elliot mengobrol berdua dengan akrab. Begitukah? Mereka akur. Ibunya Louis menyunggingkan senyum, tampak sumringah mendengar apa yang aku katakan soal Elliot dan Louis. Kuanggukkan kepalaku agar dia senang. Aku sangat senang melihat Elliot tumbuh dengan baik selama ini dan menjadi orang hebat. Dia bahkan memiliki sekretaris pribadi, memiliki istri seorang dokter, dan memiliki anak kembar yang lucu-lucu. Aku pun ikutan tersenyum mendengar perkataannya. "Nanti, bolehkah aku bertemu juga dengan anak-anakmu, dokter?"
Bagaimanapun juga, mereka cucuku. Ya, tentu saja boleh. Kau bisa bertemu dengan mereka nanti, jawabku menenangkan. Syukurlah. Waktu itu aku melihat mereka, dan pipi tembam mereka sungguh mirip dengan Elliot dan Louis saat masih balita. Aku menatap ibunya Louis masih sambil tersenyum sopan dan lembut. Setelah mengumpulkan keberanian, aku memutuskan untuk bertanya, "Kau, apakah sudah lama mengenal ayah mertuaku?" Maksudku, Tuan Michael Wesley. Dia terdiam, lalu sedikit menundukkan pandangannya dan seperti menghindari kontak mata denganku. Pertanyaanku pun tak dijawab olehnya. Aku tidak akan memaksa untuk diberitahu, khawatir dia merasa tidak nyaman. Jadi, aku memilih untuk diam dan tidak mengulang pertanyaanku. Aku ingat bahwa tempo hari dia bilang pada ayah mertuaku bahwa dia ingin anak-anaknya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Entah apa maksud dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti, jika dia memang ingin membuka sesuatu, dia akan membukanya sendiri tanpa paksaan. Aku sudah mengenalnya sangat lama, kata ibunya Louis beberapa menit kemudian. Mendengar itu, aku yang sedang menoleh ke arah pintu ujung koridor di mana kamar rawat Elliot berada, langsung menoleh dan kembali menatap ibunya Louis. Dulu sekali, aku memiliki restoran steak yang cukup besar di Florida. Michael adalah kenalan bisnis seorang teman dekatku yang sering datang ke restoranku. Dia melanjutkan. Aku pun terdiam. Masih aku ingat obrolanku dengan Louis di taman beberapa minggu yang lalu, dia memang bilang kalau ibunya pernah memiliki restoran, tapi sudah bangkrut. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku. Ibunya Louis menghela napas. Dia menatapku dengan kedua matanya yang sangat sendu dan berkaca-kaca. Sempat terdiam selama hampir 1 menit, aku yakin itu karena dia merasa sangat berat untuk menceritakan ini. Aku khawatir dengan kondisinya. Mengingat dia punya hipertensi akut, jangan sampai dia merasa tertekan dan stres, lalu malah kambuh. Aku sudah buka mulut untuk mengatakan padanya bahwa tak apa-apa jika dia tidak mau bercerita. Namun, dia sudah lebih dulu berkata, aku dan Michael sering bertemu, lalu sangat dekat selama 3 bulan berturut-turut. Kalau tidak salah, pertama kali kami bertemu di tahun 1985. Selain karena dia dan temanku kerap datang ke restoranku, beberapa kali dia juga datang sendirian untuk menemuiku. Kembali kukatup bibirku, mendengarkan dengan baik semua yang ibunya Louis katakan. Aku tahu Michael sudah memiliki istri. Dia sudah menikah dengan wanita bernama Claire, saat itu pernikahan mereka berusia 2 tahun. Dia memberi jeda untuk sedikit menundukkan kepala, lalu berkata, aku dan Michael pernah melakukan kesalahan besar. Maksudku, kesalahan itulah yang membuatku hamil hingga melahirkan Elliot dan Louis. Aku tercenung, bahkan juga menelan ludahku susah payah. Berarti kau? Ya, aku menjalani hubungan gelap dengan Michael. Aku selingkuhannya. Michael adalah ayah kandung Elliot dan Louis, jawabnya dengan setetes air mata yang mengalir di pipi kirinya. Makin tercenung dan syok aku dibuatnya. Aku bahkan tidak tahu reaksi tepat macam apa yang harus kutunjukkan saat ini. Waktu itu Louis bilang, dia memang menduga kalau dia dan kembarannya adalah anak hasil dari hubungan gelap. Itulah mengapa sejak kecil dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Namun masalahnya, ini membuatku jadi makin bingung dan tak habis pikir. Jika Michael Wesley adalah ayah kandung Elliot dan Louis, maka selama ini Elliot dibesarkan oleh ayah kandungnya sendiri, bukan ayah angkat yang mengadopsinya. Tetapi, apakah ibu mertuaku tahu tentang ini? Apakah dia tahu bahwa Tuan Michael adalah ayah kandung Elliot? Tanyaku. Ibunya Louis menjawab dengan gelengan pelan. Kurasa dari dulu sampai sekarang pun tidak tahu. Karena Michael menutupinya. Bagaimana bisa? Maksudku, bagaimana bisa kau membuang Elliot dan akhirnya dia dibawa oleh ayahnya sendiri?
Pertanyaanku mungkin terkesan agak frontal dan kasar ketika kusebutkan soal membuang. Namun, aku terlalu syok untuk memilih kata yang lebih halus. Ibunya Louis menggenggam telapak tanganku. Dia menatapku dengan air matanya yang kembali mengalir. Aku pun membalas genggaman tangannya dan mengusap-usap punggung tangannya itu untuk memberi ketenangan. Dia pasti merasa sungkan dan berat hati untuk bercerita. Jadi, menunggu dengan sabar sampai dia buka suara, hanya itu yang kulakukan. Hingga tak berselang lama, dia berkata, "Dulu, Michael memiliki perusahaan yang lumayan berjaya. Belum ada Wesley Group yang sangat besar dan punya anak perusahaan di mana-mana seperti sekarang, karena dulu Michael memulai bisnisnya dengan merintis perusahaan tunggal bernama MW Company. Sekitar tahun 1985, perusahaan Michael itu memiliki proyek besar yang bekerja sama dengan ayah mertuanya, alias ayahnya Claire. Lalu, saat Michael mengetahui kalau aku hamil, dia tidak terima dan sangat marah. Jadi, dia memaksaku untuk aborsi. Kenapa seperti itu? Karena jika kehamilan diriku sebagai selingkuhan Michael diketahui, pernikahannya dengan Claire akan berantakan. Aku tahu dia sangat mencintai istrinya itu, sehingga dia tak mau sampai bercerai. Dan di samping itu, apabila pernikahannya dengan Claire berantakan, maka kerja sama perusahaannya dengan ayahnya Claire pasti akan berantakan juga. Aku terdiam. Aku menolak untuk aborsi. Aku tidak mau menggugurkan kandunganku dan berkata padanya bahwa tak apa jika dia tidak mau bertanggung jawab, aku bisa membesarkan anakku sendiri tanpanya. Lalu, apa yang terjadi? Michael menjauhiku. Dia sangat marah karena aku tidak mau menuruti perintahnya untuk aborsi. Karena dia takut hubungan gelap kami terbongkar, dia memerintahkan orang suruhannya menghancurkan bisnis restoranku sebagai bentuk peringatan untukku. Dia bilang, jika aku menginginkan restoranku kembali, aku harus bersedia melakukan aborsi. Astaga! Michael adalah pengusaha kaya, dia berkuasa, dan tentu bisa melakukan apapun yang dia mau. Restoranku mulai mengalami kerugian besar, karyawan-karyawanku keluar dengan berbagai tuntutan karena aku tidak mampu membayar gaji mereka. Dan pada akhirnya, saat kandunganku berusia 7 bulan, restoranku bangkrut total akibat sabotase yang dilakukan Michael. Aku terpegun. Aku memilih untuk tetap mempertahankan kandunganku, walaupun kebangkrutan restoran membuatku benar-benar hancur dan sangat kesulitan dengan uang. Aku pindah ke pemukiman kecil di Orlando, lalu aku melahirkan Elliot dan Louis. Michael tak tahu, karena kami tidak pernah bertemu lagi, tidak pernah berkomunikasi lagi, dan dia pikir aku akan patuh melakukan aborsi setelah dia membuat restoranku bangkrut. Tetap kusimak semua penjelasan ibunya Louis. Tak sadar kedua mataku sudah berkaca-kaca, sungguh tidak menyangka mendengar semua ini. Aku yakin kalau aku bisa memulai segalanya dari awal. Michael hanya menghancurkan restoranku, dan aku bisa mencari cara untuk membangunnya kembali. Tapi saat Louis dan Elliot berusia 1 tahun, aku baru mengetahui kalau ternyata, orang tuaku yang sudah meninggal memiliki hutang yang sangat besar dengan seorang makelar properti. Lalu, hidupku makin hancur sejak saat itu, akibat hutang-hutang orang tuaku. Aku merawat Elliot dan Louis dalam kemiskinan. Aku pikir, itu adalah karma yang kuterima karena telah menjadi selingkuhan seorang pria beristri. Aku terpegun susah payah dan berusaha keras untuk tidak meneteskan air mata. Saat Elliot dan Louis berusia 6 tahun, akhirnya Michael tahu kalau aku tidak pernah melakukan aborsi. Aku juga sudah tidak sanggup lagi dikejar-kejar hutang, sehingga aku tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Michael untuk melunasi hutang-hutangku. Lalu apa yang terjadi? Saat itu pernikahan Michael dan Claire berada di ujung tanduk, karena Claire mengalami kemandulan dan tidak bisa punya anak. Michael didesak oleh orang tuanya untuk menceraikan Claire, tapi dia tidak mau.
Dia tidak mau berpisah dengan Claire, salah satu alasannya adalah karena dia ingin mempertahankan kerjasamanya dengan ayah Claire. Saat itu MW Company telah berubah nama menjadi Wesley Group, kejayaan perusahaannya semakin menanjak dengan beberapa perusahaan kecil yang dia berhasil dia akuisisi. Aku diam mendengarkan. Begitu mengetahui kalau ternyata dulu aku tidak aborsi dan telah melahirkan 2 laki-laki kembar anak kandungnya, Michael berkata kalau dia akan membantuku melunasi hutang. Tapi dengan syarat, aku harus menyerahkan Elliot dan Louis kepadanya, lalu aku pergi sejauh mungkin dari Florida, serta tidak boleh bertemu Elliot dan Louis lagi agar tidak ada yang tahu tentang perselingkuhan kami beberapa tahun sebelumnya. Aku benar-benar syok mendengar itu. Michael menyuruhku menaruh Elliot dan Louis di panti asuhan, lalu dia akan menjadikan itu sebagai alibi, sehingga dia dan istrinya bisa mengadopsi mereka dari panti asuhan. Wanita tua itu menjeda kalimatnya untuk mengusap air mata yang mengalir di pipi. Dia melanjutkan, namun, aku tidak mau kehilangan kedua putraku sekaligus. Aku tahu aku bukan ibu yang baik, aku membuat mereka hidup dalam kesulitan. Tapi, aku sungguh menyayangi Elliot dan Louis. Aku tidak ingin hidup sendirian tanpa anakku. Jadi, apa yang terjadi sampai akhirnya kau bisa membuang Elliot sendirian di jalanan? Tanyaku. Wanita itu menjawab dengan tersusun. Dia menghela napas, lalu berkata, Michael tidak mau bertemu denganku, jadi aku bertemu dengan sekretaris dan asisten pribadi Michael, yaitu Tuan Tyson. Nama sekretaris Elliot adalah Rick Tyson, kan? Aku tahu kalau Rick pasti adalah putra dari Tuan Tyson. Wajah mereka mirip. Aku benar-benar tercenung dan tidak menyangka. Rick memang pernah bilang padaku bahwa ayahnya adalah sekretaris ayah Elliot, sehingga Rick meneruskan kepercayaan keluarga Wesley dengan bekerja untuk Elliot. Namun, aku tidak menyangka kalau ibunya Louis mengetahui segalanya tentang ini. Tuan Tyson bernegosiasi denganku, kata ibunya Louis lagi, dengan sangat berat hati, aku memutuskan untuk memberikan 1 anak saja kepada Michael. Sementara yang satu lagi, ikut denganku. Dan kau memilih Louis yang ikut denganmu. Iya. Tapi, itu bukan berarti aku tidak sayang pada Elliot. Aku sangat menyayanginya. Sungguh. Kupikir Elliot jauh lebih mudah beradaptasi, mampu menghadapi keadaan apapun dengan baik, serta lebih kuat daripada Louis. Sebenarnya Louis sering sakit saat kecil dulu, jadi aku tidak bisa meninggalkan Louis karena dia selalu ingin dekat dengan ibunya. Aku bungkam sejadi-jadinya. Hatiku sakit sekali memikirkan perasaan Elliot jika mendengar ibu kandungnya bicara begini. Apakah dia pikir Elliot tidak ingin dekat dengan ibunya juga? Elliot trauma berat karena merasa sebagai anak buangan yang tidak diinginkan. Kuyakin Elliot akan menjalani hidup yang lebih baik bersama Michael dan istrinya. Louis pun juga akan menjalani hidup yang lebih baik dan aman bersamaku setelah kuputuskan untuk pindah ke Kansas, jauh dari Florida, sambung ibunya Louis. Aku tetap bungkam. Sampai Louis besar, Louis hanya mengetahui bahwa aku melunasi hutang dengan mencicil gaji hasil bekerja. Padahal sebenarnya, setelah kami meninggalkan Florida dan tinggal di Kansas, semua hutang-hutangku telah dilunasi oleh Michael. Tak ada hutang yang tersisa. Ya ampun. Michael juga memberikan dana tabungan yang cukup besar untuk pendidikan Louis. Sehingga sampai Louis besar, semuanya sudah terjamin, dia bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi, aku menutupi semua itu agar Louis tidak tahu apa-apa, agar semua rahasia kelam tidak terbuka terlalu cepat. Aku khawatir Louis kecewa padaku. Aku menghela napas panjang. Tapi, Nyonya, kenapa kau membuang Elliot di jalanan? Kenapa tidak kau taruh di panti asuhan? Apa kau tahu kalau kejadian itu membuat Elliot trauma berat? Aku tidak punya pilihan lain untuk membuat alibi, dokter. Wanita itu mulai terisak penuh penyesalan. Tak ada panti asuhan di dekat rumahku. Aku juga sangat panik,
karena para penagih hutang sudah dalam perjalanan untuk datang menemuiku lagi dan akan mencariku. Tangan keriputnya menggenggam tanganku lebih erat. Sambil menatapku dengan air mata yang terus mengalir, dia melanjutkan, malam itu aku hanya sempat mengirim pesan suara kepada Tuan Tyson dan mengatakan kalau aku akan membawa Elliot ke Danau Apopka. Dengan begitu, mereka bisa menemukan Elliot di sekitar sana. Tapi, Elliot cerita padaku kalau dia sendirian semalaman, bahkan sampai keesokan harinya pun seharian penuh dia masih luntang-lantung di jalanan sampai menjelang malam lagi, Nyonya. Aku tidak tahu kalau ternyata Michael dan istrinya sedang pergi keluar kota malam itu. Tuan Tyson baru mengirim pesan padaku keesokan harinya. Yang aku tahu, Tuan Tyson menyetir mobil untuk Michael dan istrinya setelah menjemput mereka dari bandara pada sore hari. Karena sudah menerima pesan suara dariku pada malam sebelumnya, Tuan Tyson sengaja mengambil jalan melewati Danau Apopka. Kasihan Elliot. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu karena aku hilang komunikasi dengan Tuan Tyson. Tapi aku yang sudah tiba di Kansas, merasa yakin bahwa mereka pasti menemukan Elliot. Aku menghela napas panjang. Ini sungguh membuatku prihatin. Mendiang ibuku bukanlah orang yang berasal dari keluarga kaya, justru sangat sederhana. Begitu pula ayahku sebelum dia memutuskan untuk mulai membangun bisnis dari nol setelah aku lahir. Dulu saat aku masih berusia 10 tahun, mendiang ibuku pernah berkata, percayalah pada ibu, nak. Biasanya orang kaya selalu memiliki jalan hidup yang aneh, tak terduga, tidak normal, dan sangat rumit. Kelebihan mereka adalah punya harta berlimpah, tapi tidak semua orang kaya memiliki hidup yang normal. Makanya, hidup sederhana saja. Namun ternyata, ibuku ada benarnya. Aku tidak pernah menyesal telah melahirkan Elliot dan Louis. Aku sungguh menyayangi mereka, kata ibunya Louis. Aku mengangguk mengerti. Sekarang Elliot dan Louis sudah besar. Ketika kulihat Elliot seperti membenciku karena kejadian itu, aku merasa kalau mereka harus mengetahui kebenarannya. Tidak ada yang perlu ditutupi lagi, kan? Aku mungkin akan melewati batas dan terlalu ikut campur, seperti yang Elliot katakan. Namun, aku memilih untuk mengangguk dan berkata, setelah Elliot pulih dan sehat kembali, kau bisa menjelaskan semuanya pada Elliot. Tapi, jangan sekarang. Karena Elliot masih dalam tahap pemulihan dan aku khawatir kondisinya malah akan memburuk. Sekarang, tak apa kau menceritakan segalanya dulu padaku. Ibunya Louis menatapku dengan segala kesedihan di matanya. Aku pun merangkulnya dan berupaya untuk menenangkan. Walaupun jujur, aku jauh lebih kasihan pada ibu mertuaku, Claire Wesley. Bagaimana perasaannya jika tahu tentang semua ini? Nyonya Lily. Sebuah suara mendadak terdengar memanggilku dari arah ujung koridor. Aku pun langsung menoleh, lalu tercenung ketika mendapati Rick dan Elliot yang berdiri sekitar 5 meter dari tempatku dan ibunya Louis berada. Kuingat tadi Elliot bilang ingin buang air. Dia keluar dari kamar rawatnya bersama Rick, pasti karena Rick akan mengantarnya ke toilet. Di dalam kamar rawat Elliot memang ada toilet pribadi, tetapi sejak beberapa hari belakangan, Elliot memang ingin menggunakan toilet di koridor saja agar dia bisa lebih banyak berjalan. Dan sekarang, Elliot menatap ibu kandungnya yang duduk di sebelahku dengan mata yang memerah dan berair. Sementara itu, Rick menatapku dengan tatapan risau, seolah mengisyaratkan sesuatu padaku. Tatapan Rick itu membuatku langsung menyadari kalau sepertinya, dia dan Elliot sudah berdiri di sana sejak tadi. Apakah itu berarti Elliot mendengar semua pembicaraanku dengan Evelyn Sinclair?